Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Diceritakan pada suatu ketika ada seorang pendeta yang ingin mengajak debat Abu Nawas. Pendeta itu penasaran tentang mukjizat Al-Quran. Dan saat menjelang malam, sang pendeta pun pergi menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu. Orang-orang bilang kamu ini pandai berdebat. Nah, sekarang aku ingin menantangmu, Abu Nawas," kata si pendeta. "Oh, silahkan Tuan Pendeta. Apa yang ingin Tuan tanyakan?" balas Abu Nawas. "Apa sebenarnya mukjizat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan Muhammad nabimu? Bukankah setiap nabi memiliki mukjizat? Lalu, apa mukjizat yang dimiliki Muhammad?" tanya si pendeta. "Banyak sekali Tuan Pendeta. Di antaranya, diturunkannya Al-Quran dengan bahasa yang sangat sempurna. Padahal kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis," jawab Abu Nawas. "Bukan itu yang dimaksud," sanggah si pendeta. "Maksudku adalah mukjizat yang berhubungan dengan alam. Misalnya seperti Nabi Musa. Beliau ini kan bisa membelah lautan. Apakah Muhammad bisa melakukan hal yang semacam itu?" "Ya, tentu saja Tuan. Nabi Muhammad itu pernah membelah bulan menjadi dua Tuan Pendeta," jawab Abu Nawas. Mendengar itu dengan ada sedikit mengejek, pendeta itu pun membantah. Abu Nawas, coba kamu tengok ke atas sana. Kamu lihat kan, bulan itu masih utuh dan bulat. Kalau pernah terbelah pasti ada bekasnya." Abu Nawas. Dengan kecerdasannya, Abu Nawas pun menjawab, "Tuan Pendeta, kamu bilang Nabi Musa pernah membelah lautan kan? Tidakkah kamu lihat lautan itu masih utuh? Airnya masih menyambung. Tunjukkan padaku laut mana yang airnya terbelah, atau setidaknya tunjukkan padaku tanda bekas laut yang terbelah oleh Nabi Musa." Seketika sang pendeta pun terdiam. Ia tak bisa membalas perkataan Abu Nawas. Namun ia kembali bertanya, "Berarti kamu tidak percaya kalau Nabi Musa pernah membelah lautan? Padahal itu kan ada di dalam kitabmu." Abu Nawas pun menjawab, "Bukannya saya tidak percaya, saya justru mengimani dengan sepenuh hati. Tetapi yang namanya mukjizat itu adalah kekuasaan Allah yang diberikan kepada nabi pilihannya. Tidak seharusnya kita meragukannya hanya karena tidak mendapati bekas atau tanda atas peristiwa tersebut." "Ya, kamu benar Abu Nawas. Aku akui, kamu memang cerdik dan pintar," ujar sang pendeta. Kisah selanjutnya. Pagi itu Baghdad diselimuti kabut tipis. Aroma roti panggang dari warung-warung jalanan menggelitik hidung siapapun yang lewat. Di tengah hiruk-pikuk pasar, seorang lelaki tua berjubah coklat lusuh dan sorban miring melenggang santai. Abu Nawas, si kakek nyentrik yang bisa membuat orang dewasa menggeleng dan anak-anak tertawa tanpa sebab. Dengan gaya seenaknya, ia bersiul sambil mengayunkan tongkat kecil. Di belakangnya, kambing putih kesayangannya setia mengikuti. Tanpa rencana kakinya membawanya melewati sebuah gereja tua. Ia berhenti, menatap pintu besar yang terbuka, lalu duduk santai di tangga depan, memakan sepotong roti sisa. Dari dalam gereja suara pendeta Julianus menggema, "Tuhan adalah kasih.
Karena kasih itulah ia memberikan anaknya yang tunggal. Suasana gereja penuh haru, jamaat menangis. Seorang wanita tua mencium salibnya dalam isak, anak muda memukul dada. Sebagian bahkan pingsan karena larut dalam getaran iman. Tapi tidak dengan Abu Nawas. Ia tetap duduk santai, mengunyah roti keras-keras sambil bergumam, roti orang kafir memang lebih empuk. Dua biarawati tersedak air mata. Lalu di tengah kesahduan itu, Abu Nawas berdiri, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Maaf, saya orang tua bodoh, tidak juga berpendidikan. Tapi bolehkah saya bertanya satu hal? Semua kepala menoleh. Pendeta Julianus menghentikan khotbah, menyipitkan mata. Silahkan tanyakan, wahai orang tua dekil. Ucapannya ketus. Abu Nawas pun tersenyum membungkuk sopan. Kalau Tuhan punya anak, artinya ia pernah menikah dong. Sebab anak pasti punya ibu. Jadi siapa ibunya? Hening. Alkitab di tangan pendeta Julianus bergetar. Kau menyimpang, teriaknya keras. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Saya tidak menyimpang, Tuan Pendeta. Saya hanya bertanya seperti anak sekolah. Bukankah semua yang hidup lahir dari rahim? Bahkan kambing saya pun begitu. Ia menatap satu persatu jamaat. Dengan suara pelan namun menggugah, ia berkata, saya tidak menghina, saya hanya berpikir. Pendeta Julianus berdiri gemetar, menunjuk Abu Nawas. Kau menghina Tritunggal, kau mencela cinta ilahi. Abu Nawas maju ke tangga altar, lalu duduk sambil berkata, saya tidak mencela cinta pendeta, saya hanya mencintai logika dan lebih mencintai Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Kata-katanya seperti badai, mengguncang hati yang selama ini hanya ikut-ikutan. Seorang wanita muda menangis di sudut bangku belakang. Selama ini aku hanya ikut, tanpa pernah bertanya. Abu Nawas menghampirinya. Iman yang diwarisi tanpa dipikirkan apakah benar-benar iman. Dan tepat saat semua mulai tenang, Abu Nawas kembali mengangkat tangan. Bolehkah saya bertanya satu hal lagi, Tuan Pendeta? Pendeta Julianus mendesis. Apalagi? Kalau anak Tuhan itu Tuhan, maka ada dua Tuhan. Kalau bukan Tuhan, berarti tidak setara. Kalau setara, bagaimana bisa Tuhan tetap esa? Pendeta mengembrak mimbar. Debu Alkitab berterbangan. Keluar kau, iblis berbaju manusia. Tapi Abu Nawas hanya membungkuk sopan. Maaf, saya hanya orang tua miskin yang tak tahu bagaimana mempercayai Tuhan yang bisa punya anak tapi tak punya istri. Di sudut gereja seorang pemuda berdiri, kalung salib menggantung di dadanya. Saya bingung, Pendeta, jawabannya apa? Hening kembali menyelimuti ruangan. Lalu dari tengah jamaat berdirilah sosok tua berjubah gelap. Namanya Pastor Agustinus, guru spiritual Julianus. Ia melangkah maju, suaranya lirih namun menggetarkan. Terkadang Tuhan mengutus pertanyaan bukan untuk menyesatkan, tapi untuk menuntun. Julianus menoleh pada gurunya dan ia terkejut. Pastor, Anda membela dia? Tidak, aku hanya mengakui dia bertanya dan kau tak punya jawabannya. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Pastor Agustinus berlutut di hadapan Abu Nawas. Pastor Agustinus berlutut di hadapan Abu Nawas. Ajari aku tentang Tuhan yang tidak punya anak dan tidak diperanakan, dan juga tentang Allah yang Maha Esa. Jamaat tersentak, beberapa menangis,
seorang anak kecil bertanya polos pada ibunya, "Mama, kenapa Tuhan harus punya anak?" Suasana gereja berubah, bukan lagi tempat ibadah semata, tapi tempat berpikir. Lonceng gereja tak berani berdentang, tapi kambing putih Abu Nawas justru mengembik pelan dari pojok altar. Bek! Semua menoleh. Seorang lelaki tua berkata lirih, "Kambing saja tahu kapan harus diam, tapi manusia sering bicara tanpa berpikir." Kalimat itu viral di Baghdad. Apakah Abu Nawas sesat atau sebenarnya terlalu jujur? Beberapa hari kemudian, Pastor Agustinus menemui Abu Nawas di rumahnya dengan tasbih kayu di tangan. Ia bertanya pelan, "Bolehkah aku masuk rumah Allah hari ini meski aku belum bersyahadat?" Abu Nawas menatapnya, tersenyum penuh cinta. "Rumah Allah bukan untuk yang sudah suci, Tuan, tapi untuk yang sedang mencari cahaya." Dan di hari itu, dua manusia dari dunia berbeda melangkah bersama, bukan untuk menyatukan agama, tapi untuk menyatukan kejujuran dalam mencari kebenaran. Ketika Abu Nawas ditanya oleh seorang pemuda, "Apa yang paling membanggakan dari kejadian di gereja itu, Abu Nawas?" Ia menjawab pelan sambil mengelus kepala kambingnya, "Aku tidak bangga karena menang, tidak bangga karena viral. Aku bangga karena satu pertanyaan sederhana membuat 100 orang berpikir, 10 orang menangis, dan 1 orang mendekat kepada Allah." Cerita selanjutnya. Pagi itu kota Baghdad mulai bergeliat. Di alun-alun desa, riuh rendah suara langkah dan bisikan menggema di antara kerumunan. Warga dari segala penjuru datang berbondong-bondong, berlarian dengan penuh semangat. Mereka tak ingin melewatkan sebuah peristiwa langka, sebuah perdebatan besar yang akan menjadi buah bibir sepanjang tahun. Hari itu Abu Nawas, sang tokoh nyentrik penuh teka-teki, akan berhadapan dengan 100 pendeta dari berbagai belahan dunia dalam perdebatan panas tentang keabsahan wahyu. Topik yang selama ini menjadi pembicaraan serius di kalangan ulama dan para filosof. Di tengah gemuruh massa, Abu Nawas melangkah tenang. Wajahnya memancarkan karisma dan ketenangan luar biasa. Ia duduk di sebuah meja kayu sederhana yang diletakkan tepat di tengah alun-alun. Tanpa sorban tinggi atau tongkat emas, ia hanya membawa akal, kecerdasan, dan senyum tipis yang misterius. Di hadapannya, 100 pendeta berjubah panjang duduk berjajar rapih dan penuh wibawa. Masing-masing membawa keyakinan dan ilmu dari tempat asalnya. Wajah mereka serius, mata mereka menatap lurus ke arah Abu Nawas. Dan kerumunan pun hening. Semua menanti siapa yang akan berbicara terlebih dahulu. Segala bermula ketika pendeta tua berusia 70 tahun berdiri penuh wibawa. Ia bernama Lucien Armand dari Prancis. Ia terkenal karena ilmunya tentang ajaran agama yang telah lama ia dalami. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia membuka perdebatan. "Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang cerdik dan pandai berbicara. Namun, kami ingin mengujimu seberapa dalam pemahamanmu tentang wahyu. Apakah benar wahyu itu datang dari Tuhan ataukah hanya ilusi yang diciptakan manusia?" Kerumunan mulai berbisik. Ini pertanyaan serius. Apakah Abu Nawas mampu menjawabnya? Semua penonton menunggu jawaban dari Abu Nawas. Namun tak disangka-sangka, Abu Nawas malah menguap lebar-lebar. Ia meregangkan tangan seperti orang bangun tidur sambil berkata, "Hanya itu pertanyaannya, Tuan?" Pendeta Lucien langsung mengerutkan kening. Ia jelas tidak menyangka jawabannya seperti itu. Para pendeta lainnya mulai berbisik-bisik. Apakah ini cara Abu Nawas menghindari pertanyaan?
Ataukah ini hanya trik untuk mengulur waktu? Namun sebelum mereka memprotes, Abu Nawas berbicara sambil menatap langsung ke mata pendeta Lucien. "Katakan padaku, wahai pendeta Lucien, apakah engkau pernah bermimpi?" Pendeta Lucien terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia tetap menjawab, "Tentu saja, setiap manusia pasti pernah bermimpi. Dan dalam mimpimu, apakah engkau pernah merasa seolah-olah sesuatu yang kau lihat itu nyata?" "Iya, aku pernah merasakan itu," jawab pendeta. Abu Nawas mengangguk lalu berkata, "Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dalam keadaan sadar, tetapi bisa dirasakan dengan cara lain seperti mimpi." Nah, sekarang pertanyaannya, apakah engkau percaya bahwa Allah memiliki cara untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia di luar logika biasa? Pendeta Lucien terdiam. Ia tampak berpikir keras. Para pendeta lain pun mulai saling melirik, menyadari bahwa Abu Nawas sudah mulai memutar balikan situasi. Pendeta Lucien semakin tidak sabar. Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan lawan yang mudah ditaklukkan dengan argumen biasa. Maka ia memutuskan untuk mengubah strategi. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "jika engkau berkata bahwa wahyu adalah kebenaran yang hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka, maka buktikanlah kepada kami. Berikan satu bukti yang tak terbantahkan bahwa wahyu benar-benar ada." Saat Abu Nawas hendak menjawab, tiba-tiba anak kecil berlari ke tengah kerumunan sambil menangis. "Tuan Abu Nawas, tolong aku Tuan." "Ada apa anakku? Mengapa kau menangis?" ucap Abu Nawas. Anak kecil itu menangis terseduh-seduh sambil membawa anak ayam. "Tuan, anak ayam ini tadi diinjak orang, nyawanya hampir melayang. Tolong selamatkan anak ayam ini Tuan." Abu Nawas mengelus rambut anak kecil itu sambil berkata, "Ayo nak, kita berdoa agar anak ayam ini bisa selamat." Anak itu berdoa sambil memejamkan mata, sementara Abu Nawas mengeluarkan botol dari sakunya yang berisi air putih, lalu meminumkannya ke ayam itu. Perlahan-lahan ayam itu kondisinya semakin membaik. Tiba-tiba pendeta Lucien berdiri dengan penuh amarah. "Abu Nawas, kita sedang membahas hal serius. Mengapa kau justru mengalihkan perhatian dengan anak ayam itu?" Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berdiri menatap para pendeta di hadapannya. "Wahai pendeta Lucien, kau bertanya tentang keabsahan wahyu. Tentu saja, kami ingin bukti keabsahan wahyu," jawab pendeta Lucien. Abu Nawas menghela nafas sambil menunjuk ke anak ayam yang masih gemetar di tanah. "Lihatlah ayam itu, nyawanya hampir tiada. Jika anak kecil itu tidak segera membawanya ke sini, mungkin ayam itu sudah mati." Seorang anak kecil karena iba, ia ingin menolongnya meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Coba Anda pikirkan, dari mana datangnya perasaan iba itu? Pendeta Lucien terdiam. Beberapa pendeta lain mulai saling melirik, mencoba memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Anak ini tidak diajari oleh siapapun untuk merasa kasihan pada anak ayam itu. Tidak ada yang memberitahunya bahwa ia harus menangis, tetapi tetap saja hatinya tersentuh. Ia merasa harus melakukan sesuatu sekarang. Apakah kalian percaya bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang menanamkan perasaan itu?" Pendeta Lucien tetap tenang, namun ia sadar bahwa Abu Nawas sedang menggiring mereka ke perangkap logika Abu Nawas. Pendeta Lucien kemudian berkata, "Semua orang memiliki rasa belas kasihan," katanya, berusaha menyangkal. Abu Nawas mengangguk. "Tepat. Naluri manusia adalah sesuatu yang ada dalam diri kita tanpa harus diajarkan. Tetapi jika kita sepakat bahwa
manusia memiliki naluri untuk peduli, apakah itu bukan bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakan naluri itu? Pendeta Lucian hanya terdiam. Ia menyadari bahwa jawaban apapun yang akan ia berikan bisa menjadi senjata yang justru memperkuat argumen Abu Nawas. Abu Nawas menambahkan dengan suara lembut, saat anak ayam ini akan kehilangan nyawanya, ia tidak sendirian. Ada yang mengirimkan seorang anak kecil untuk menolongnya, sama seperti manusia yang tersesat dalam kebingungan. Lalu wahyu turun sebagai petunjuk agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Kerumunan mulai mengangguk-angguk, perlahan memahami perumpamaan yang digunakan Abu Nawas. Namun para pendeta tidak mau kalah. Pendeta yang duduk di sebelah pendeta Lucien, seorang pria bertubuh kurus dengan wajah tajam bernama pendeta Matteo, tiba-tiba berdiri. "Itu hanya permainan kata-katamu, Abu Nawas," katanya, "tetapi itu bukan bukti. Kau belum memberikan satupun bukti nyata bahwa wahyu memang benar-benar datang dari Allah." Abu Nawas terkekeh. Lalu ia berbalik menghadap para pendeta. "Baiklah," katanya, "jika kalian menginginkan bukti yang lebih kuat, aku akan memberikan sesuatu yang lebih jelas." Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir kurma. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan bertanya kepada semua orang di sana, "Apakah kalian melihat ini?" Semua orang mengangguk. "Ini adalah kurma," kata Abu Nawas. "Dan seperti yang kita tahu, kurma berasal dari pohon kurma. Tetapi pertanyaannya, dari mana asal bijinya? Siapa yang pertama kali menciptakan pohon kurma pertama di dunia ini?" Para pendeta mulai tampak gelisah. Abu Nawas melanjutkan, "Jika aku berkata bahwa kurma ini berasal dari pohon, kalian akan berkata benar. Jika aku bertanya, dari mana pohon itu berasal, kalian akan berkata, dari biji sebelumnya. Tapi jika kita terus mundur ke belakang, dari mana asalnya pohon kurma pertama?" Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang mulai mengangguk-angguk, menyadari bahwa Abu Nawas sedang menggiring para pendeta ke dalam argumen yang sulit mereka bantah. Pendeta Matteo mencoba tetap tenang. "Itu hanyalah hukum alam," katanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Hukum alam? Ah, jadi kalian mengakui ada hukum yang mengatur segalanya? Jika ada hukum, pasti ada yang membuat hukum itu. Atau apakah kalian percaya hukum bisa muncul begitu saja tanpa ada penciptanya?" Pendeta Lucian menghela napas panjang. Ia sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan logika Abu Nawas. Tetapi ia masih memiliki satu pertanyaan terakhir. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "kami akui bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur dunia ini. Tetapi bagaimana kau bisa membuktikan bahwa wahyu benar-benar datang dari Allah dan bukan hanya karangan manusia?" Abu Nawas tertawa kecil. Ia lalu menatap pendeta Lucien dengan tatapan penuh arti. "Aku akan menjawab pertanyaan ini," katanya. "Tetapi pertama-tama aku ingin kau menjawab pertanyaanku dulu. Bisakah manusia yang buta huruf menciptakan sebuah kitab yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bahkan ilmuwan masa depan pun tak bisa membantahnya?" Pendeta Lucien terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Abu Nawas melanjutkan, "Jika wahyu itu hanyalah buatan manusia, maka seharusnya manusia lain bisa menirunya. Tetapi nyatanya tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu yang menandingi wahyu yang diturunkan oleh Allah." Kerumunan bersorak pelan. Mereka mulai melihat betapa briliannya cara berpikir Abu Nawas. Pendeta Lucien dan para pendeta lainnya kini benar-benar kehabisan kata-kata. Bahkan 97 pendeta yang lain mundur perlahan ketakutan. Kini yang tersisa hanya pendeta Lucien, pendeta Miguel,
dan Pendeta Mateo. Pendeta Mateo angkat bicara dengan wajah memerah. "Abu Nawas, aku sudah lama mendengar kecerdikanmu. Kau terkenal sebagai orang yang tak bisa dikalahkan dengan berdebat. Tapi aku ingin melihat, apakah kau benar-benar secerdas yang orang-orang katakan?" Lanjut Pendeta Miguel, "Ada satu pertanyaan yang akan membuktikan apakah wahyu yang akan kau bela benar-benar memiliki kebenaran mutlak atau hanya akal-akalan manusia." Pendeta Lucian dan Mateo tampak bersemangat. Mereka merasa ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum santai. "Baiklah, 97 pendeta sudah mundur dari perdebatan ini. Hanya kalian 3 orang yang tersisa. Apakah masih berani menghadapi aku? Silahkan bertanya." Pendeta Miguel mendekat lalu bertanya dengan suara pelan tapi tajam, "Jika wahyu adalah kebenaran mutlak, mengapa di dunia ini masih ada begitu banyak orang yang menolaknya?" Ini pertanyaan menarik. Tapi sebelum aku menjawab, bolehkah aku bertanya sesuatu? Pendeta Miguel mengangkat alis. "Silahkan." Abu Nawas menoleh ke kerumunan lalu menunjuk ke arah langit. "Kalian semua melihat matahari di atas sana?" Semua orang mengangguk. "Apakah ada di antara kalian yang masih meragukan keberadaan matahari?" Lanjut Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang menjawab. Abu Nawas tersenyum dan kembali menatap Pendeta Miguel. "Namun meskipun matahari bersinar terang, masih ada orang yang buta dan tidak bisa melihatnya. Apakah berarti matahari itu tidak ada?" Pendeta Miguel tetap terdiam. Pendeta Lucian dan yang lainnya tampak terkejut. Kerumunan mulai bersorak kecil. Mereka paham kemana arah perumpamaan Abu Nawas. "Begitu pula dengan wahyu," lanjut Abu Nawas. "Ia adalah cahaya, namun ada yang menolak melihatnya. Bukan karena wahyu itu tidak ada, tetapi karena mereka memilih untuk menutup mata." Pendeta Mateo berdiri dengan gusar. "Tetapi orang buta tidak bisa memilih untuk melihat," katanya. Abu Nawas tertawa. "Benar, tetapi mereka yang menolak wahyu tidak buta secara fisik. Mereka memilih untuk tidak melihat dengan hati dan akal mereka." Kerumunan semakin heboh. Pendeta Lucian tampak frustasi, namun Pendeta Miguel tetap tenang. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Jawaban yang cerdas, Abu Nawas." Namun Abu Nawas balik bertanya, "Jika kalian mengaku memiliki wahyu, apakah wahyu itu telah membentuk diri kalian menjadi orang lebih baik atau justru membuat kalian lebih sibuk menyalahkan orang lain?" Kata-kata itu menghantam hati para pendeta seperti gelombang pasang. Mereka datang ke Baghdad dengan niat membuktikan bahwa hanya ajaran mereka yang benar, tetapi kini mereka dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Pendeta Lucian menunduk lalu menghela napas panjang. "Abu Nawas, kau benar. Kami terlalu sibuk ingin membuktikan bahwa kami benar sampai lupa untuk melihat diri sendiri." Abu Nawas melanjutkan, "Jika wahyu itu adalah cahaya, seharusnya ia menerangi jalan kita, bukan membuat kita buta." Kerumunan yang sejak tadi menonton langsung bersorak riuh. Mereka menyaksikan sesuatu yang langka. Para pendeta yang terkenal keras kepala kini mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas. Pendeta Miguel berkata, "Abu Nawas, kau telah menunjukkan pada semua orang bahwa kebenaran sejati bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup." Abu Nawas menghela napas lega, lalu menepuk pundak Pendeta Miguel dengan ringan. "Kalau begitu, bolehkah aku meminta sesuatu?" Pendeta itu mengangkat alisnya. "Apa itu?" Abu Nawas mengusap perutnya. "Setelah debat panjang ini, aku jadi lapar nih. Apa kau bisa menghilangkan kelaparan ini dengan ilmu yang kau miliki?" Pendeta Miguel tertawa kecil. "Tidak, Abu Nawas. Untuk itu
kau harus makan seperti manusia biasa." Abu Nawas berpura-pura kecewa, lalu menoleh ke arah kerumunan. "Baiklah kalau begitu, siapa yang mau mentraktirku makan malam?" Sorak-sorai kembali terdengar di alun-alun, dan beberapa orang bahkan menawarkan untuk mengajak makan malam Abu Nawas. Ketiga pendeta itu lalu berkata serentak, "Terima kasih Abu Nawas, kami belajar banyak darimu hari ini." Abu Nawas tersenyum. "Aku juga belajar banyak dari kalian," sahut Abu Nawas. Para pendeta yang sebelumnya penuh dengan keangkuhan kini mulai merenungkan kembali ajaran mereka, dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini pulang dengan hati yang lebih terbuka. Sementara itu Abu Nawas, dia hanya berpikir tentang satu hal, makanan lezat yang menunggunya malam ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, suasana istana Baginda Raja mendadak berubah menjadi tenang. Sebuah kabar menyebar cepat. 3 tamu penting dari negeri-negeri jauh telah datang ke istana. Mereka adalah seorang pendeta dari barat, seorang filosof dari Yunani, dan seorang penyair dari Persia. Ketiganya terkenal akan kecerdasan dan kefasihan lidah mereka. Tujuan mereka datang ke Baghdad bukan untuk berdagang atau berwisata, melainkan untuk menantang siapapun di istana dalam debat terbuka. Baginda Raja menerima mereka dengan tangan terbuka dan berkata, "Negeri kami kaya dengan ilmu dan orang-orang bijak. Tapi siapakah yang ingin kalian ajak berdebat?" Pendeta menjawab dengan percaya diri, "Kami ingin berbicara dengan orang paling cerdas di kota Baghdad." Filosof menambahkan, "Kami tidak datang untuk mencari lawan, tapi kawan dalam berpikir." Penyair menyeringai, "Namun jika kawan berpikir itu tidak sejalan, maka debat adalah seni tertinggi." Baginda Raja tersenyum lebar. "Kalau begitu, hanya ada satu orang yang pantas menerima tantangan kalian, yaitu Abu Nawas." Mendengar namanya disebut, Abu Nawas yang sedang bersantai di taman istana segera dipanggil menghadap. Ia datang dengan pakaian sederhana dan senyum setengah tidur. Setelah dijelaskan maksud kedatangan ketiga tamu itu, ia mengangguk ringan. "Tapi ada syaratnya," kata sang pendeta. "Kami akan berbicara dengan bahasa kami masing-masing, dan hanya mereka yang bisa memahami ketiganya yang boleh menanggapi kami." Abu Nawas mengangguk, tampak tidak terganggu sama sekali. "Tidak masalah, aku akan menjawab kalian dalam bahasa yang kalian pahami atau bahkan tidak dipahami," katanya sambil tertawa kecil. Para menteri saling berbisik, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghadapi 3 orang itu dalam 3 bahasa asing sekaligus. Tapi Baginda Raja percaya, dan debat pun diumumkan akan diadakan keesokan harinya di aula utama istana. Aula istana dipenuhi pejabat, ilmuwan, dan rakyat yang penasaran. Abu Nawas berdiri seorang diri di tengah ruangan, sementara ketiga tamu berdiri berjejer di hadapannya. Pendeta berbicara terlebih dahulu dalam bahasa Latin. "Veritas esluk in tenebris, uomodo homo sine fide vivit." Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke langit, lalu ke dadanya sendiri, lalu ke bumi. Isyarat yang membingungkan semua orang. Filosof maju berikutnya berbicara dalam bahasa Yunani. "Iskepsi einai I arti dis eleftherias, ti einai I alatehia koris logiki." Abu Nawas tersenyum, lalu mengambil sebutir batu kecil dari lantai, melemparnya ke udara, menangkapnya kembali, lalu menggenggamnya sejenak sebelum meletakkannya di tanah dengan hormat. Lalu datang giliran penyair berbicara dalam bahasa Persia. "Dalat rabah sir bespar, nahbah ehkal, eghal bedon ehas ceh piden mandar." Abu Nawas membuka sehelai kertas kosong dari sakunya, meniupnya,
lalu melipatnya menjadi burung kertas dan menerbangkannya di udara. Penonton yang tadinya bingung kini mulai terdiam, terpaku pada simbol-simbol itu. Raja Harun meminta Abu Nawas menjelaskan semua tindakannya. "Jelaskan padaku, wahai Abu Nawas, apa maksudmu dengan gerakan-gerakan tadi? Mereka berbicara dengan bahasa asing, tapi kau menjawab tanpa sepatah kata pun." Abu Nawas melangkah maju. "Wahai Paduka, izinkan hamba menjawab satu persatu." "Kepada pendeta," katanya. Ia bertanya, "Bagaimana manusia bisa hidup tanpa iman?" Aku menjawab dengan menunjuk ke langit bahwa Tuhan adalah cahaya, ke dadaku bahwa keimanan adalah di hati, dan ke bumi bahwa hidup adalah pengabdian. Iman bukan terletak di mulut atau doktrin, tapi di dalam perbuatan. Pendeta tertegun, ia mengangguk dalam diam. "Kepada filosof," lanjut Abu Nawas, ia bertanya tentang kebenaran tanpa logika. Aku menjawab dengan batu kecil. Logika itu seperti batu, bisa dilempar untuk menyerang, bisa ditimbang untuk menilai, tapi paling bijak bila ditaruh sebagai fondasi. Kebenaran bukan soal menang debat, tapi bagaimana logika ditempatkan dengan rendah hati. Filosof menatap ke bawah, tersenyum malu-malu. "Dan kepada penyair," kata Abu Nawas dengan lembut. Ia bertanya apa gunanya logika tanpa rasa. Aku jawab dengan kertas kosong yang kutiup dan kulipat jadi burung. Kata-kata yang indah bisa membawa jiwa terbang jika dibentuk dengan hati. Rasa bukan lawan dari logika, tapi sayapnya. Penyair terharu, matanya sedikit basah. Ruangan yang tadinya sunyi, lalu tepuk tangan bergemuruh dari para hadirin. Baginda Raja berdiri dan bertepuk tangan paling keras. "Abu Nawas, kau tidak hanya memahami bahasa mereka, tapi juga bahasa hati mereka." Ketiga tamu itu kemudian maju dan membungkuk di hadapan Abu Nawas. Pendeta berkata bahwa iman tak hanya bisa diajarkan lewat kitab, tapi lewat perbuatan. Filosof menambahkan, logika tak selamanya harus menang. Kadang ia harus belajar duduk tenang. Penyair berkata, puisi tanpa makna adalah angin, tapi puisi Abu Nawas adalah angin yang membawa arah. Hari itu nama Abu Nawas kembali harum di seluruh penjuru negeri, tidak hanya karena kecerdikannya, tapi karena kemampuannya menjawab dengan cara yang paling sulit namun paling kuat. Baginda Raja tersenyum puas dan berkata dalam hati, di dunia ini banyak orang fasih berbicara, tapi sedikit yang mampu membuat orang memahami tanpa kata-kata. Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke taman istana, tertawa sendiri sambil meniup burung kertas kecilnya ke langit Baghdad yang biru. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Pada suatu hari Baginda Raja sedang duduk di singgasananya dengan wajah penuh percaya diri. Seperti biasa, para menteri dan pengawal berdiri rapih di sekelilingnya. Abu Nawas yang saat itu juga hadir. Tiba-tiba, "Abu Nawas," panggil raja dengan suara lantang. "Daulat tuanku." "Hamba datang," jawab Abu Nawas sambil menunduk hormat. Raja tersenyum kecut. "Hari ini aku ingin menguji kepintaranmu. Kalau kau bisa membuatku mengaku salah, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan kuhukum berpuasa selama 7 hari tanpa makan enak dari istana." Semua orang yang hadir tertawa, sebab mereka tahu Baginda Raja hampir tak pernah mau mengaku salah. Namun Abu Nawas justru tersenyum tenang. "Baiklah tuanku, hamba terima tantangan ini." Abu Nawas maju mendekati Baginda Raja dan berkata, "Tuanku, izinkan hamba bertanya satu hal sederhana.
Apa benar tuanku lebih mulia daripada rakyat biasa? Raja mengangkat dagu. Tentu saja, aku adalah raja, penguasa negeri ini. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, berarti kalau rakyat biasa berbuat salah, ia pantas dihukum, bukan? Betul sekali apa yang kamu ucapkan, jawab Baginda Raja. Kalau begitu tuanku, lanjut Abu Nawas, jika seorang raja berbuat salah, bukankah hukumannya harus lebih berat karena ia memberi contoh kepada seluruh rakyat? Raja mengernyitkan dahi, namun agar Baginda Raja tidak kelihatan gengsi, sehingga membuatnya tetap menjawab, ya seharusnya begitu Abu Nawas. Baik, kata Abu Nawas cepat. Jadi tuanku baru saja mengakui bahwa raja pun bisa salah. Semua orang yang menyaksikan tertawa terbahak-bahak. Raja menepuk dahinya, sadar bahwa ia terjebak oleh kata-katanya sendiri. Raja pun masih tidak mau kalah. Tunggu dulu Abu Nawas, itu hanya permainan kata-katamu. Aku belum sungguh-sungguh mengaku salah. Abu Nawas tersenyum sinis. Kalau begitu, izinkan hamba bertanya lagi. Apakah tuanku pernah salah? Raja menjawab tegas, tidak pernah. Abu Nawas menukas cepat. Baginda, maaf, Baginda kan tahu bahwa jawaban Baginda tadi sudah salah. Hening sejenak. Lalu semua yang hadir tertawa lebih keras lagi. Kali ini raja tidak bisa mengelak. Ia terpaksa tersenyum kecut sambil berkata, baiklah Abu Nawas, kali ini aku mengaku salah. Engkau memang licik sekaligus cerdik. Raja pun menepati janjinya, memberi Abu Nawas hadiah emas. Dan sejak hari itu, raja lebih berhati-hati berbicara dengan Abu Nawas. Sebab sekali bicara salah, Abu Nawas pasti bisa membalikan keadaan. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di istana megah kerajaan terjadi peristiwa yang tak pernah disangka. Raja Harun ar-Rasyid tanpa sengaja terpeleset di kamar mandi istana. Badannya sih tak terluka parah, tapi ingatannya hilang. Anehnya, sang raja kini mengira dirinya seorang penjual semangka di pinggir jalan. Di dalam istana, raja mondar-mandir sambil berteriak, semangka manis, yang ini merah, yang ini kuning, beli 2 gratis kulitnya. Para menteri, permaisuri, dan seluruh penghuni istana bingung. Tabib dipanggil, dukun didatangkan, tukang urut pun mencoba peruntungan, namun tak ada satupun yang berhasil. Hingga akhirnya dipanggillah orang yang terkenal paling cerdik di negeri itu, Abu Nawas. Abu Nawas datang hanya membawa ember kosong dan sandal jepit bekas. Tabib istana bertanya dengan heran, Abu Nawas, ini bukan saatnya bercanda. Apa mungkin 2 barang itu bisa menyembuhkan raja? Abu Nawas menjawab santai, justru 2 barang inilah kuncinya. Ini untuk terapi kejiwaan tingkat lanjut ala Abu Nawas. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas masuk ke kamar raja. Ia berdiri tegak di depan sang raja dan berseru keras, hai penjual semangka palsu, berani sekali kau ada di istana. Ini tempat para raja, bukan pedagang kaki 5. Sang raja tersentak kaget. Apa maksudmu? Aku ini penjual semangka, aku berhak di sini. Abu Nawas membalas, justru karena kau bukan raja, kau harus keluar sekarang juga. Ini istana, bukan pasar buah. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas langsung menyiram sang raja dengan air dari ember. Basah kuyup sudah raja dibuatnya. Sang raja marah, kurang ajar kamu.
Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Loh, kalau kau benar raja, seharusnya kau tidak bilang kurang ajar hanya karena disiram air. Berarti kau memang bukan raja." Seketika raja terdiam, lalu dengan suara mulai sadar ia berkata, "Tunggu, kenapa aku pakai sarung dan duduk di keranjang semangka ini?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tuanku sedang latihan jadi raja semangka sehari di pasar, tapi sekarang pertunjukannya sudah selesai." Akhirnya sang raja tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, hanya kau yang bisa menyembuhkan aku dengan menyiramku pakai logika. Ternyata untuk menyadarkan orang yang lupa siapa dirinya, kadang kita harus memaksanya melawan kebodohan yang diyakininya." Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Benar tuanku, semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua." Lalu Abu Nawas pun pamit pulang dengan tenang, meninggalkan istana yang kini dipenuhi tawa bahagia. Cerita selanjutnya. Secara tak terduga pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam beberapa waktu berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat Abu Nawas menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun ar-Rasyid menerima usulan itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang datang di istana tercengang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup, bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan orang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Orang tua itu yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. "Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan," perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas memohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. "Engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya, Abu Nawas." "Hamba tidak bermaksud berlibur, yang mulia," kata Abu Nawas. "Tetapi aku paham," kata raja. "Maafkan hamba, paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu, Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksudmu?" Raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba detak jantungnya bertambah keras.
ketika mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini, dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Kalau tidak, tawar raja ragu-ragu. Cinta itu buta Baginda. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberikan Abu Nawas sebuah cincin permata yang amat indah. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, raja mengundang Abu Nawas dan istrinya dalam acara jamuan makan malam megah, memperingati 50 tahun pernikahan raja dan ratu. Undangan itu begitu istimewa, dan Abu Nawas tahu ia harus datang bersama istrinya, sang delima merah, wanita cantik bersahaja yang selalu mengenakan cadar. "Aku ingin kau tampil anggun malam ini, istriku," kata Abu Nawas dengan lembut. "Buatlah semua orang terkagum, tapi ingat, kecantikanmu adalah anugerah, bukan tontonan." Sang istri tersenyum manis, menuruti dengan anggun. Tak ada yang menyangka malam itu akan jadi awal dari kecanggungan besar di istana. Tibalah mereka di istana, suasana megah, meriah, dan penuh canda tawa. Raja yang biasanya dingin dan berwibawa langsung berdiri saat melihat Abu Nawas datang. Tapi jelas bukan Abu Nawas yang menarik perhatiannya. Mata raja terpaku pada istrinya. Acara pun berlangsung lancar hingga tiba-tiba angin malam bertiup kencang dan tanpa sengaja menerbangkan cadar istri Abu Nawas. Seketika semua terdiam. Wajah sang istri yang elok terpampang jelas. Para tamu terkesima, termasuk sang raja. Tapi cepat-cepat Abu Nawas menutupi wajah istrinya lagi. Dengan tenang ia berkata kepada raja, "Baginda, apa yang akan Anda lakukan jika melihat harta karun milik orang lain bersinar terang di depan mata?" Raja tersenyum kecil dan menunduk. "Tentu saya tak akan mengambilnya." Abu Nawas mendekat lalu berbisik, "Itulah kenapa Baginda, harta seindah ini saya simpan rapat, karena yang tak punya hak seringkali tergoda untuk berbuat serakah." Raja tersentak malu, tapi ia masih menahan diri. Beberapa hari kemudian, raja menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Abu Nawas. Hatinya tak tenang. Pesona istri Abu Nawas telah menghantui Baginda raja. Walaupun tak berkata langsung, tapi gelagat raja jelas menandakan hasrat tersembunyi. Abu Nawas yang sudah curiga lalu berdiskusi bersama istrinya. Mereka menyusun rencana bukan untuk mempermalukan raja, tapi untuk menyadarkan dan mengajarkannya agar tak tergelincir oleh nafsu. Hari kunjungan tiba. Abu Nawas menyambut raja dan para pengawal dengan hangat. Di ruang tamu tersaji aneka kue cantik warna-warni dengan bentuk dan hiasan yang luar biasa menggoda. "Silahkan Baginda," ucap Abu Nawas ramah. "Ini semua buatan istri saya." Raja langsung menyantap. 1, 2, 3 hingga hampir semua dicicipi. Bentuknya berbeda-beda," ujar raja, "tapi rasanya hampir sama. Dari apa ini dibuat?" Abu Nawas mendekat lalu berbisik di telinga raja dengan senyum tajam, "Dari labu Baginda. Bentuk boleh menipu mata, tapi rasa akan tetap sama. Sama seperti wanita, tak peduli secantik apa rupanya. Jika tujuannya hanya untuk dimiliki karena rupa, maka nilainya serupa labu, cantik di luar, hambar di dalam." Raja tersentak, pipinya memerah, pandangannya kosong. Tiba-tiba semua rasa manis dari kue-kue itu berubah menjadi pahit.
Ia meneguk air lalu menunduk diam. "Maafkan saya Abu Nawas, saya telah berlebihan." Abu Nawas tersenyum tenang. "Saya hanya ingin Baginda tahu bahwa yang tampak indah belum tentu bisa dimiliki, dan yang bisa dimiliki belum tentu pantas diinginkan." Sejak saat itu Raja Kapok menaksir istri Abu Nawas. Ia pun belajar menjaga mata dan hatinya dari niat yang tak pantas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi penasihat yang setia, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pelajaran berbalut kebijaksanaan. Setiap kecantikan adalah anugerah, bukan milik umum. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas sering berpergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. "Tuan, aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayarnya nanti ya, kalau dagangan saya terjual habis." "Boleh tidak Tuan?" tanya Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami." "Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya itu. Saat Abu Nawas di warung itu, pemilik warung menyapa, "Abu Nawas, lama sekali tak jumpa. Bagaimana jualannya? Apakah laris Abu Nawas?" "Alhamdulillah Tuan, dagangan saya habis." "Tuan, seperti biasa, aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Tuan, aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan yang 3 bulan yang lalu," kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secari kertas kepada Abu Nawas. "Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung tersebut. "Apa? 200 dirham? Itu untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur. Kamu mau memerasku?" tanya Abu Nawas emosi. "Harga ini sudah cukup murah Abu Nawas. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan yang lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja," kata si pemilik warung. "Ini tidak adil, ini hanya akal-akalan kamu saja," kata Abu Nawas. Mereka pun berdebat tanpa hasil dan memutuskan menghadap ke Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui hakim, ternyata hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu hakim bertanya, "Apakah kalian berdua telah menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" tanya Tuan Hakim. "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, ayam yang kau makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur," tutur Tuan Hakim. "Ya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang kumakan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut. "Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut. Pada esok harinya berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana,
Ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu?" tanya Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu dan setelah matang, aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan dada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka reda, Abu Nawas kemudian berkata, "Itu memang aneh. Tetapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak, dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pengacara tersebut terdiam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. "Kenapa kalian terdiam? Apakah harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi. Dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar. Dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.